Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak sih kita mikir gimana perusahaan besar mengelola sumber daya alam? Kali ini kita bahas soal etika bisnis lewat kasus PT Lapindo Brantas Inc., salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia. PT Lapindo Brantas Inc. adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi di Jawa Timur. Perusahaan ini pernah jadi sorotan nasional dan internasional. Kronologi kasus lumpur Lapindo. Pada 18 Mei 2006, PT Lapindo Brantas mulai pengeboran sumur gas Banjar Panji di Desa Rengkono, Porong, Sidoarjo. Saat itu ada peringatan sosial pemasangan pipa selubung yang harus dipasangkan sebelum pengeboran lebih dalam. 2 hari sebelum bencana, pada 27 Mei 2006, terjadi gempa bumi besar di Yogyakarta. Ada teori yang menyebut gempa ini turut memicu semburan lumpur, tapi hal ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Pada 29 Mei 2006, sekitar pukul 4.30 hingga 5 pagi, terjadi semburan lumpur panas dari sekitar sumur Banjar Panji 1. Lumpur panas dengan suhu sekitar 60 derajat Celcius keluar dengan tekanan tinggi dan tidak bisa dihentikan. Dalam beberapa hari, lumpur mulai menenggelamkan lahan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur. Volume ini bisa mencapai 100.000 hingga 150 meter kubik per hari. Penanganan darurat dilakukan termasuk pembangunan tanggul pada 10 Agustus 2006. Tanggul jebol dan lumpur membanjiri pemukiman warga. Jalan tol Surabaya hingga Gempol terpaksa ditutup karena tertutup lumpur. Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS pada April 2007 untuk menangani bencana ini. Hingga kini, semburan lumpur belum berhenti dan telah menenggelamkan 16 desa di 3 kecamatan, merusak ribuan rumah, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Masalah ganti rugi pun masih menjadi polemik sampai sekarang. Berikut ada dampak lingkungan dan sosial. Akibatnya, ribuan rumah dan lahan pertanian tenggelam, serta ribuan warga harus kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Lingkungan sekitar rusak parah dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak. Contohnya yaitu ada emisi gas berbahaya, munculnya gas metana dan hidrogen sulfida yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Penurunan kualitas, ada udara dan air, aktivitas lumpur dan pengendapan menyebabkan polusi udara dan kontaminasi sumber air masyarakat. Lalu ada pengungsian warga. Ribuan warga dari 16 desa terpaksa mengungsi karena rumah dan tanah mereka terendam lumpur. Kehilangan mata pencaharian, banyak warga kehilangan pekerjaan sebagai petani, buruh, dan pedagang karena tempat kerja mereka yang rusak. Adapun juga dari kesehatan masyarakat, munculnya gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan stres psikologis akibat kondisi lingkungan yang buruk dan ketidakpastian masa depan. Kasus lumpur Lapindo bukan sekedar bencana teknis. Berikut identifikasi kami tentang pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc. Yang pertama, ada terjadi kelalaian prosedur operasional pada perusahaan tersebut yang dinilai mengabaikan standar keamanan pengeboran dengan tidak memasang casing, yaitu selubung pengaman pada kedalaman 3.580 kaki. Meskipun wilayah tersebut termasuk zona bertekanan tinggi, kelalaian ini dilakukan untuk menghemat biaya operasional meskipun kebocoran lumpur sudah dapat diprediksi. Untuk poin yang kedua, terjadi pelanggaran prinsip utilitarisme, yaitu perusahaan lebih memilih keuntungan finansial jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat. Biaya kerugian sosial ekonomi seperti dampak yang terjadi pada 1.600 lebih rumah rusak,
200 lebih hektar lahan pertanian pun hancur dan 15 pabrik terendam akibat bencana ini. Penghematan biaya casing ini dianggap tidak memenuhi keamanan untuk prosedur operasional. Untuk poin ketiga yaitu pelanggaran hak atas asasi manusia. Akibat semburan lumpur yang terjadi secara terus-menerus, ribuan warga kehilangan mata pencahariannya, seperti petani dan pekerja pabrik, tanpa solusi komprehensif dari perusahaan. Apindo juga belum menuntaskan pembayaran ganti rugi kepada 16 kepala keluarga di desa Gempolsari, bertentangan dengan Perpres nomor 14 tahun 2027. Dari kasus PT Lapindo, kita belajar bahwa etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan itu sangat penting demi menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan diharapkan menjadi agen positif perubahan dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.